Salam, selamat hari Sabat buat kita semua, dimanapun saudara-saudariku berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah bersama Hope Channel Borneo. Semenjak matahari terbenam tadi, pada hari ke-6, kita sudah memasuki Sabat Tuhan yang suci seperti yang diingatkan oleh firman Tuhan dalam hukum ke-10, yaitu hukum ke-4 dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-7 yang bunyinya, ayatnya yang ke-8 yang bunyinya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ayat yang ke-10, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah memasuki Sabat yang suci adalah satu kesempatan yang berbahagia bagi kita untuk boleh bersekutu bersama dengan Allah dalam peribadatan di sepanjang Sabat. Saudara yang kekasih, kita akan puji Tuhan melalui lagu Sion nomor 345, Oh Hari Perhentian. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini hati kami dipenuhi rasa syukur dan sukacita karena kami merasakan kebaikan Tuhan yang sudah kami alami sepanjang 6 hari bekerja. Engkau sudah memberkati, memelihara, mencukupkan kebutuhan kami dan tetap mempercayai kehidupan nafas hingga saat ini. Bapa di surga, dalam Sabat ini Tuhan, biarlah berkat Tuhan Kau curahkan bagi kami, terlebih saat ini dalam ibadah kami. Berkati kami untuk menjadi lahan yang subur, tempat menaburkan bibit firman-Mu Tuhan, agar bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami, menjadi berkat bagi kami dan orang lain. Hamba-Mu, Pendeta Jim Gabu yang akan membawakan firman-Mu, Kau akan berkati agar setiap kata-kata yang diucapkan boleh menjamah hati kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan sepanjang hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu pujian yang akan dibawakan oleh Pendeta Michael Palar. Lagu ini beliau buat sendiri dan biarlah menjadi kepujian bagi nama Tuhan yang diambil dari Mazmur 1 yang berjudul Berbahagialah.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan tak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan tak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan tak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Malam hari ini kita bersukacita oleh karena kita akan dilayani firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Jim Gabu. Beliau adalah Direktur Kesehatan Daerah Sabah, Malaysia. Wow, sungguh luar biasa ya. Kita akan bersukacita dalam pelayanan firman Tuhan ini. Tentu kita senang ya, saudara-saudaraku yang ada di Sabah, di Malaysia. Selamat berjumpa dan selamat berbakti bersama kita melalui Hope Channel Borneo. Saudara kekasih, firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Jim Gabu berjudul Pagi Tidak Dibuang, Senja Tidak Dikejar. Shalom, umat Tuhan yang dikasihi. Di mana saja Anda berada dan mengikuti siaran ini, doa dan harapan saya, Anda sekeluarga sihat walafiat dan berbahagia hendaknya. Di kesempatan ini, saya ingin mengungsikan firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 yang berbunyi, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pagi tidak dibuang, senja tidak dikejar. Demikianlah judul khotbah yang akan kita pelajari bersama dalam kesempatan ini. Judul ini saya petik dari pepatah Melayu yang berarti bijak menggunakan waktu sebaik-baiknya. Sebelum pembahasan firman Tuhan dalam kesempatan ini, mari saya pimpin saudara-saudari semua di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa Tuhan yang bertakhta di surga, terima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan hadirat-Mu sehingga kami mengerti firman Tuhan yang hidup yang nantinya akan mengubah kehidupan kami. Terima kasih, kami sudah berdoa dalam nama Isa Al-Masih, Juru Selamat dunia. Amin. Apakah nilai kita dalam waktu? Dikatakan waktu adalah bahagian terbesar yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Sebab untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nilai seseorang tergantung pada cara orang tersebut mengatur dan menggunakan waktunya. Hamba Tuhan dalam buku perumpamaan Yesus muka surat 247 mengatakan, setiap saat adalah miliknya dan kita berada di bawah kewajiban yang paling khidmat menggunakan setiap kesempatan untuk kemuliaannya. Tidak ada talenta yang diberikan Tuhan yang akan lebih besar dituntut pertanggungjawaban daripada waktu kehidupan kita. Kehidupan ini terlalu singkat untuk disia-siakan. Dari kata-kata ini, kita mengetahui bahwa waktu adalah kepunyaan Tuhan. Saya memperhatikan orang-orang yang sibuk. Orang rajin akan selalu berkata, hari terlalu cepat berlalu, waktunya terlalu singkat. Sebaliknya, orang malas akan menguap dan selalu bersungut. Orang bijaksana selalu kekurangan waktu, tetapi orang bodoh seringkali tidak tahu apa yang hendak dilakukan untuk menghabiskan waktunya. Raja Salomo memperhatikan kehidupan orang malas dan dia berkata di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10, ayat yang ke-11. Kita boleh membaca ayat ini yang berbunyi seperti ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Berapa lama lagi engkau berbaring, tidur sebentar, mengantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi untuk berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan sama seperti orang yang bersenjata. Bagi Raja Salomo, waktu adalah kesempatan untuk mencari hikmat dan kekayaan yang berasal dari Tuhan. Bagi Nabi Daniel pula, setiap waktu berarti saat berdoa dan memohon hikmat dari Tuhan. Para rasul menganggap bahwa setiap saat berarti jiwa-jiwa yang ditobatkan kepada kebenaran. Saya mau bertanya kepada sidang pendengar yang dikasihi, apakah makna setiap waktu bagi Anda? Ada seorang pemuisi Inggris yang hidup pada tahun 1823 hingga 1900 yang bernama Henry Twells. Dalam puisinya yang terkenal yang berjudul Hakikat Waktu, saya deklamasikan puisinya. Ketika kanak-kanak aku tertawa dan menangis, waktu bergerak merangkak. Saat menanjak remaja, aku bertambah besar, waktu berjalan cepat. Setelah aku menjadi dewasa, waktu pun berlari. Hari demi hari,
Aku bertumbuh semakin tua, waktu terbang seperti kilat. Segera setelah ajal merenggut aku, waktu pun berlalu. Oh Yesus, sudihkah Engkau selamatkan aku kelak? Amin. Di hadapan kita terbentang waktu dari segi jumlah adalah sama, yaitu 24 jam sehari. Tetapi nilainya berbeda untuk masing-masing orang. Di dalam arena pertandingan bola sepak atau dunia perniagaan atau bisnis, sesaat berarti emas bagi mereka. Tuhan memberi nasihat kepada kita melalui hambanya Salomo di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Kita boleh membuka ayat itu yang berbunyi, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa secara tiba-tiba. Kemudian Rasul Paulus memperjelas nasihat ini dengan berkata dalam Kolosi pasal 3 ayat 23. Kita boleh rujuk Alkitab kita. Kolosi pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pertanyaan, mengapa begitu banyak sekali masalah yang kita hadapi dalam hidup ini? Faktor utama adalah seringkali kita melakukan pekerjaan separuh hati atau setengah hati. Dan yang kedua, kebanyakan orang bekerja untuk diri sendiri dan hanya untuk manusia, bukan untuk Tuhan, sehingga menutup mata terhadap kejujuran dan kebenaran. Maka jala dan jerat setan yang mencelakakan itu penuh, dan itu sebab masalah bertimbun-timbun dalam hidup kita. George Lois mengatakan, waktu adalah substansi atau bahan yang olehnya Anda dan saya dijadikan. Waktu adalah sebuah sungai yang menghanyutkan kita, tetapi kita sendirilah sungai itu. Waktu adalah seekor harimau yang menghancurkan kita, tetapi kita sendirilah harimau itu. Waktu adalah korban api yang menghanguskan kita, tetapi kita sendirilah api itu. Sidang pendengar yang dikasihi Tuhan, manusia, saudara dan saya adalah tuan atas waktu, bukan hamba terhadap waktu atau diperhamba oleh waktu. Karena jika ada orang yang diperhamba oleh waktu, maka waktu itu akan menjadi sungai yang menghanyutkan, harimau yang menghancurkan, dan api yang menghanguskan. Kita harus ingat, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa setanlah yang paling efektif menggunakan waktunya dengan kelicikan. Setiap celah-celah kehidupan kita diintainya. Segala titik kelemahan kita dipelajarinya. Dan satu saat sangat berarti bagi setan untuk menjatuhkan kita, teristimewa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi jangan pernah lupa bahwa para malaikat Tuhan dengan penuh kesabaran dan kelemah lembutan selalu membujuk kita dari waktu ke waktu, setiap saat, supaya kita memilih jalan kebenaran.
Tuhan menyediakan kuasa, Tuhan menyediakan hikmat, perlengkapan senjata, dan bahkan segala sesuatu yang menunjang kehidupan kita di dunia ini sampai kepada kehidupan yang kekal di surga dan dunia baru nanti. Dia memberikan jaminan bahwa tiada waktu-waktu krisis yang sanggup memberi keputusasaan bagi orang-orang yang benar-benar bergantung kepadanya. Tiada kuasa setan, iblis yang dapat mengalahkan orang yang sungguh-sungguh setia menuruti nasihatnya. Satu syarat utama, yaitu jangan pernah memberi waktu atau kesempatan berkompromi dengan setan dalam segala segi kehidupan kita. Ingat, nenek moyang kita, Hawa, jatuh karena menggunakan waktu kompromi dengan setan. Ramai anggota gereja yang jatuh karena hal-hal kecil, bukannya hal-hal besar, hal kecil yang dipandang remeh, dipandang ringan seperti menyimpan jimat, berhala. Ada yang bermain dengan nomor lotre, selingkuh dengan suami dan istri orang lain, melanggar jam kekudusan hari Sabat, dan sebagainya. Namun saudara-saudari, singa yang kelaparan tidak sanggup membuka mulutnya untuk menghancurkan Nabi Daniel yang selalu akrab dengan Tuhan. Api yang menyala-nyala tidak berdaya menghanguskan Sadrek, Mesak, dan Abednego yang setiap waktu berjalan bersama dengan Tuhan. Batu-batu yang dilemparkan oleh bangsa Yahudi tidak sanggup memadamkan iman Stefanus sekalipun. Dia harus mati syahid. Dan masih banyak pengikut Tuhan yang tidak mau kompromi dengan setan. Ternyata kehidupan mereka menjadi obor yang menyalahkan terang kebenaran Tuhan. Ellen White, hamba Tuhan, mengatakan dalam bukunya, saya melihat orang Kristen bahwa cinta akan dunia sudah lebih besar daripada cinta akan Tuhan. Keduniawian lebih banyak mengambil tempat di dalam hati dan pikiran umat-umat Kristen. Hal-hal yang mulia, tabiat ilahi telah mereka gabungkan dengan sekularisasi, nafsu daging, nafsu mata, kesombongan, keegoan hidup telah menguasai kehidupan mereka sehingga menjadi buta. Mereka mengaku cinta akan Tuhan, tetapi buah-buah perbuatannya tidak sesuai. Menyusupnya prinsip memaafkan diri sendiri oleh kehadiran gadget dan yang sewaktu dengannya, dengan mengatakan bahwa banyak hal-hal yang sangat penting yang dapat kita ketahui dari gadget, television, ya, antara lain berita semasa, pendidikan, perkembangan terjadi di dunia ini. Dan kita tidak nafikan kalau prinsip itu dipertahankan, alangkah baiknya, bagus. Tetapi acara sekularis yang ditawarkan oleh television atau website, situs internet seperti film kekerasan, penyiksaan, pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, perselingkuhan, dan film kartun yang justru menjadi kegemaran yang sudah mempunyai jadwal yang tidak dapat diganggu-gugat lagi dalam beberapa rumah tangga Kristen. Dan yang lebih memprihatinkan, keluarga yang masih memiliki anak-anak kecil yang sangat sensitif dengan pengaruh luar. Tanpa ibu bapa sadari, mereka telah mempersembahkan anak-anak itu kepada dewa yang diagung-agungkan dunia, karena memang television, gadget telah berhasil memukau, memberi kepuasan, bahkan ketagihan yang sama canduhnya dengan dada syabu. Malah pelayan yang setia selama 24 jam sehari. Seperti bangsa Israel dahulu kala, mereka disuntik dengan
dewa sekulariti, bangsa-bangsa kafir. Tanpa merasa bersalah, mereka seperti terhipnotis mempersembahkan anak-anak mereka di lembah Ben Hinnom sebagai korban bakaran dalam api kepada dewa Molok. Sidang pendengar boleh merujuk ayat-ayat itu di dalam Jeremia pasal 7 ayat 13, pasal 19 ayat 1 hingga 6, pasal 32 ayat 35, dan juga di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 10. Berapa banyak waktu yang telah kita khususkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Adakah kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Tuhan kiranya menolong kita agar setiap saat berarti 1000 tahun bersama Tuhan di surga, dan setiap saat berarti hidup kekal selama-lamanya bersama Tuhan di dunia yang baru kelak. Demikianlah pagi tidak dibuang, senja tidak dikejar. Isa Al-Masih memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi. Kita tutup dalam doa. Kasih Allah Bapa, kasih sayang Isa Al-Masih, dan persekutuan Roh Al-Kudus akan menjadi bahagian kami sampai Maranatha. Karena kami sudah berdoa dalam nama Isa Al-Masih, Juru Selamat dunia. Amin. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih kepada Pendeta Jim Gabu yang sudah menyampaikan pekabaran firman-Nya. Bapak, kita pada saat ini kita akan memuji Tuhan melalui lagu Sion nomor 375, Sudah Dekatlah Rumah di Surga. Seberang di negeri perjanjian Tuhan, ada kota suci Tuhan sediakan. Bila di puncak gunung kita tiba, kita dapat lihat rumah yang indah. Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengar malaikat nyanyi, sudah dekatlah rumah di surga. Apa kita akan berjumpa di sana? Di negeri yang terang tak ada susah. Terima Tuhan dan tetaplah setia hingga Yesus datang, selamatlah kita. Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengar malaikat nyanyi, sudah dekatlah rumah di surga. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah bersama dengan kami dalam ibadah ini. Terima kasih firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Jim Gabu.
Kiranya Engkau menolong kami untuk bisa berubah dalam hidup kami, dan Engkau akan menolong kami dalam pergumulan kami untuk hidup lebih baik dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, pada saat ini juga kami menyampaikan ucapan syukur kami karena Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kami dan memberkati upaya-upaya yang dilakukan untuk kesembuhan Bapak Merang. Beliau sudah boleh pulang ke rumah, tapi kami mohon lagi Tuhan kebaikan dan cinta-Mu baginya untuk memulihkan seperti sedia kala sempurna kesehatannya Bapa. Bapa berkati kami sepanjang malam hari ini. Jika kami beristirahat, pemeliharaan penjagaan-Mu menjadi milik kami, dan Engkau akan bangunkan kami dengan tubuh diberkati pada besok pagi untuk memuliakan nama-Mu di sepanjang Sabat yang suci. Jika kami penuh dengan dosa, ampuni kasihani kami Bapa. Layakan kami tetap menjadi anak-Mu, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ibadah kita malam hari ini sudah selesai. Namun kami tetap mengundang kita untuk sama-sama kembali besok beribadah bersama Hope Channel Borneo pada pukul 9 WITA. Kiranya Tuhan memberkati kita.